Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila, stambuk A221-20005 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, kelas A dan dari kelompok 5. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengukuran. Di dalam materi ini, saya akan membahas tentang pengertian pengukuran dan 10 fungsi dari alat dan bahan dari pengukuran tersebut. Lihat videonya ya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formasi yang jelas dan telah disepakati. Kemudian, kita akan membahas 10 fungsi dari alat dan bahan dari pengukuran tersebut. Oke, yang pertama adalah voltmeter. Gambarnya ada di samping ya. Voltmeter adalah alat atau perkakas untuk mengukur besar tegangan listrik dalam satuan rangkaian listrik. Voltmeter disusun secara paralel terhadap letak komponen yang diukur dalam rangkaian. Alat ini terdiri atas 3 buah lempengan tembaga yang terpasang pada sebuah bakelit yang dirangkai dalam sebuah tabung kaca atau plastik. Lempengan luar berperan sebagai anoda, sedangkan yang di bagian tengah berperan sebagai katoda. Pada alat ini biasanya terdapat tulisan voltmeter yang disingkat dengan V, milivolt yang disingkat dengan MV, kilovolt yang disingkat dengan kV, dan sebagainya. Fungsi voltmeter yaitu untuk mengukur beda potensial yang ada di 2 titik yang terdapat pada rangkaian listrik. Namun, voltmeter ini hanya digunakan untuk rangkaian yang dipasang secara paralel. Dan yang kedua, ada ampermeter. Ampermeter merupakan alat ukur yang mengukur arus tegangan listrik yang ada dalam rangkaian tertutup dengan cara menempelkan alat ampermeter tersebut secara langsung ke dalam rangkaian. Jika kita melihat alat ampermeter ini secara langsung, maka kita akan menemukan 2 tulisan, yaitu A singkatan dari ampermeter dan MA singkatan dari miliampermeter atau mikroampermeter. Kemudian yang ketiga adalah stopwatch. Stopwatch atau disebut dengan alat ukur waktu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Stopwatch digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Misalnya, berapa lama sebuah mobil dapat mencapai jarak 60 km atau berapa waktu yang dibutuhkan seorang pelari yang dapat mencapai jarak 100 meter. Stopwatch ini biasanya digunakan dalam keperluan pendidikan, pertandingan, pertunjukan, penelitian, dan lain-lain. Stopwatch mempunyai 2 jenis, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Stopwatch analog ini bekerja secara manual dengan menggunakan jarum seperti arloji, sedangkan stopwatch digital ini sedikit modern dengan menggunakan layar LED dan hasilnya pun lebih efektif dan akurat dibandingkan dengan stopwatch analog. Kemudian yang keempat ada busur derajat. Busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut dengan satuan derajat. Biasanya terbuat dari plastik atau logam transparan. Kemudian yang kelima ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang dapat mengukur panjang dan ketebalan suatu benda dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu kurang lebih 0,05 mm. Fungsi dari jangka sorong itu yaitu untuk mengukur tinggi suatu benda yang bertingkat, untuk mengukur ketebalan suatu benda, untuk mengukur inner ring atau bagian dalam benda,
untuk mengukur outering atau bagian luar benda dan mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian, fungsi dari bagian-bagian jangka sorot, yaitu yang pertama, rahang dalam. Rahang dalam ini terdiri atas dua rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Rahang dalam berfungsi mengukur diameter luar serta dalam benda. Kemudian yang kedua ada rahang luar. Rahang luar ini juga mempunyai dua rahang, seperti rahang dalam. Fungsi dari rahang luar untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian yang ketiga ada depth probe. Depth probe ini digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Kemudian yang keempat ada skala utama dalam satuan cm, berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran utama. Kemudian yang kelima ada skala utama dalam satuan inci yang berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran. Kemudian yang keenam ada skala nonius yang menunjukkan setiap garis skala dalam 1/10 mm. Kemudian ada skala nonius dalam satuan inci yang menunjukkan suatu pengukuran fraksi. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan, tombol pengunci. Tombol pengunci ini berfungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak sehingga pemakai bisa mengukur dengan lebih mudah. Kemudian yang keenam ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini ialah salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang dan ketebalan suatu benda serta mengukur diameter luar sebuah benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm. Fungsi bagian mikrometer sekrup ini yaitu satu, rangka atau frame. Berfungsi untuk dapat meminimalkan terjadinya peregangan yang dapat mengganggu proses pengukuran sebuah benda. Yang kedua ada poros tetap atau yang disebut dengan anvil, berfungsi untuk menahan sebuah benda saat akan diukur menggunakan alat ukur. Kemudian yang ketiga ada poros gerak atau yang biasa disebut dengan spindle, merupakan sebuah silinder yang dapat digerakkan menuju poros tetap. Kemudian yang keempat ada pengunci atau lock nut, berfungsi untuk menahan poros gerak agar tak bergerak saat proses pengukuran sebuah benda. Kemudian yang kelima ada skala utama atau yang sering disebut dengan sleeve, merupakan tempat terletaknya skala utama dalam satuan milimeter. Kemudian yang keenam ada skala putar atau timbel, merupakan tempat skala nonius atau skala putar. Kemudian yang terakhir ada ratchet knob, berfungsi untuk memutar spindle atau poros gerak sesaat ujung poros gerak tersebut sudah dekat dengan benda yang akan diukur serta digunakan untuk mengencangkan poros gerak. Kemudian yang ketujuh ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur yang sedikit berbeda dengan neraca pada umumnya. Mengapa? Karena neraca Ohaus mempunyai ketelitian yang lebih tinggi. Neraca Ohaus merupakan alat ukur besaran fisika, yaitu massa mempunyai massa benda dengan ketelitian 0,01 gram. Fungsi dari neraca Ohaus ini yaitu mengukur massa benda atau logam. Untuk kapasitas beban yang ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Kemudian yang kedelapan ada mistar plastik. Mistar adalah sebuah alat pengukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Alat ini sendiri memiliki skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Fungsi dari mistar adalah digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil, misalnya gambar atau ubin. Dan yang kesembilan ada balok besi. Balok besi yaitu suatu bentuk balok yang berdimensi, panjang, lebar, dan tebal. Dalam fisika, balok besi ini biasanya digunakan sebagai contoh bahan pengukuran
dengan menggunakan berbagai alat, salah satunya yaitu biasa menggunakan penggaris untuk mengetahui berapa panjang dari balok tersebut. Kemudian yang terakhir ada kelereng. Kelereng merupakan salah satu permainan anak yang berbentuk bulat kecil seperti gambar yang di samping. Dalam fisika, kelereng berfungsi sebagai bahan pengukuran. Dalam fisika juga, kelereng dapat diukur diameternya, yaitu dengan menggunakan jangka sorong. Itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa diklik tombol like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.